Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin
Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu ziyadatut taqwa, untuk selalu menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, maka berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mentadaburi satu surah yang pendek, yaitu surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna a'taina, sesungguhnya kami memberikan kepadamu ya Muhammad al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat yang besar. Maka nikmat kepada Nabi Muhammad, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, karena seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana mata kita untuk melihat yang indah-indah, untuk melihat, untuk membaca Al-Qur'an, sejauh mana telinga kita syukuri untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Allah berikan nikmat, maka nikmat itu harus kita gunakan dengan baik-baik. Nikmat itu harus kita syukuri dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara real untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya, di antara cara mensyukuri nikmat Allah juga, kata Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Dua ibadah yang Allah sebutkan dalam ayat yang kedua, diperintahkan untuk salat dan diperintahkan untuk berkurban. Maka sejauh mana salat kita? Kalau salat kita pada hari ini masih bolong-bolong, maka mulai hari ini kita tertibkan salat kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal yang akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, salat kita. Kalau salat kita baik, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita buruk, maka kita menjadi pribadi wa khasara, menjadi pribadi yang rugi, pribadi yang tidak beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang-orang yang salat tapi dia celaka. Allah mengatakan dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, salatnya lalai. Alladzina hum yura'un, salatnya pingin dilihat dan lain sebagainya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula,
sesungguhnya ada seseorang la yusallina sittina sanah, salat sampai 60 tahun, lam yuqbal salatahu, tapi salatnya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang ini sudah salat bahkan sampai 60 tahun tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya karena ruku'uhu lam yukmil ruku'ahu wa sujuduhu, sujudnya sempurna tapi rukuknya enggak sempurna. Atau sebaliknya, sujudnya sempurna tapi rukuknya enggak sempurna. Itulah salat kita. Cepat-cepat, tidak tumakninah dan lain sebagainya, hingga salat itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki salat kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pribadi-pribadi kita yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat pada hari ini sudah 5 waktu, maka tingkatkan menjadi pribadi-pribadi yang bisa berjamaah di masjid. Kalau kita sudah bisa berjamaah di masjid, tingkatkan apa yang kita ucapkan ketika kita salat, itu kita paham, agar salat kita lebih khusyuk, agar apa yang kita ucapkan itu bisa mengena dalam hati kita. Apa yang kita ucapkan, kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan kita, agar kita bisa berkomunikasi dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kedua, ibadah, cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar adalah berkurban, yaitu pada bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 10, 11, 12 dan 13. Maka kata Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi Abu Hanifah mengatakan bagi orang yang mampu, maka hukumnya adalah wajib ketika itu berkurban. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian daripada real kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita salat, dengan cara kita berkurban, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pribadi-pribadi kita yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat cara mensyukuri, bagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki seorang anak yang tampan, menunggu anak yang begitu lama, memiliki anak yang begitu saleh, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memintanya, memerintahkannya untuk disembelih. Maka sang ayah mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inilah ujian yang nyata, kata baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, untuk menyembelih sang anak, tapi tidak ada kata lain. Karena ini merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini merupakan sebuah ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira, kata Allah, dibiarkan saja mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, padahal kita itu belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh, kata Allah, orang-orang terdahulu, para anbiya, para nabi-nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, telah Allah Subhanahu wa taala uji dengan keimanannya. Ketika mereka mengucapkan syahadat, nyawa taruhannya. Ketika mereka mengucapkan syahadat, masuk Islam, harta, nyawa dan keluarganya mereka taruhkan. Untuk apa? Demi kalimatullahi hiyal uliya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah hanya meminta kita agar salat kita baik, agar kita ketika kita memiliki harta yang berlebih untuk berkurban, karena itu merupakan sebagian daripada
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka di ayat yang terakhir Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Maka al-abtar al-maqtu'ul khair. Maka orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah putuskan. Dalam tafsir As-Sa'di, maqtu'ul khair. Allah putuskan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang banyak tersebut karena orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka tidak menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan pada saat hari ini, hidup kita, nyawa kita, seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup, bahkan matiku untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dan kematian kita itu tidak lain hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini dari Allah, wa sayarji'u ila Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kesempatan yang Allah berikan pada saat hari ini, mari kita syukuri dengan cara banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil, mengucapkan tasbih, banyak mengucapkan istighfar dan lain sebagainya, karena itu merupakan sebuah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة